Halo sobat, jumpa lagi di channel ini. Channel yang membahas tentang alur cerita, rekomendasi film, dari film biasa sampai yang bukan biasa. Sebelum lanjut, bantu channel ini dengan klik like dan subscribe. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Yui adalah seorang istri cantik sekaligus ibu dari Hikaru, putra semata wayangnya yang mengidap penyakit serius sehingga membuat kondisi kesehatannya tidak seperti anak-anak normal pada umumnya. Meski sudah agak besar, tapi kondisi kesehatannya membuat Hikaru harus mendapat perhatian lebih. Kondisi ini membuat Yui lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus Hikaru ketimbang mengurus suaminya sendiri. Pun begitu, hubungan mereka tetap baik-baik saja, malah justru menjadi lebih intim antara yang satu dan lainnya. Suatu hari teman-teman Hikaru datang untuk menjenguk. Salah satu teman Hikaru yang bernama Souta menawarkan dirinya untuk memijat Yui setelah melihatnya terlihat kelelahan. Yui mau-mau saja karena dikiranya cuma pijat-pijat biasa. Tapi ternyata Souta punya teknik pijat khusus yang ia janjikan dapat membuat Yui keenakan. Tentu saja Yui serba salah dan menolak. Tapi lama-kelamaan Yui justru menikmati remasan Souta dan agak kecewa saat Souta menghentikan pijatannya karena dia anggap sudah selesai. Setelah memijat Yui, Souta mengatakan pada Yui, jika singkong botak miliknya sakit karena membesar. Souta membuka celana sehingga singkongnya terekspos. Melihat itu Yui terkejut karena meski Souta masih remaja tapi singkong miliknya sangatlah besar. Namun Yui masih bisa menggunakan akal sehatnya sehingga tidak terjadi apa-apa lagi setelah itu. Sama seperti keluarga Jepang pada umumnya yang punya tradisi suka mandi bareng, Yui juga mandi bareng dengan anaknya tersayang. Yui agak merasa canggung saat melihat sinking anaknya sendiri, padahal biasanya itu merupakan hal yang biasa. Keesokan harinya, Souta kembali menjenguk Hikaru. Sesaat setelah Hikaru tertidur tiba-tiba Souta langsung menyergap Yui. Usaha Souta tidak sia-sia karena Yui yang sudah lama tidak disentuh suami rupanya sangat merindukan ulekan seorang pria. Secara sukarela Yui mengemut singkong botak Souta yang terus membesar dan membuat Yui kagum. Lalu saat Yui mengajak Souta untuk pindah ruangan agar tidak mengganggu Hikaru yang sedang tidur, Souta menolak dan mengancam tidak mau melakukan ulek sama bal. Yui yang sudah terlanjur tinggi pun mengalah dan mau tak mau harus setuju melakukan ulek sambal di dekat anaknya sendiri yang sedang tidur. Di tengah-tengah permainan, Souta minta izin untuk menumpahkan santan kental miliknya di dalam. Yui dengan lembut menolaknya karena takut hamil. Jawaban Yui membuat Souta marah dan mengancam tidak akan melanjutkan permainan. Lagi-lagi Yui harus mengalah dan mengizinkan Souta menyembur sepuasnya di dalam. Kejadian ini rupanya membuat Yui jadi berubah dari istri yang setia menjadi istri yang haus ulek sambal. Ia memohon pada Souta untuk terus menguleknya dengan singkong botak besarnya. Souta menyetujui permintaan tersebut dengan syarat Yui harus memanggilnya dengan sebutan Master Souta. Semenjak itu Yui jadi kecanduan diulek Souta. Yui bahkan jadi keranjingan dan menggoda Masato, teman Hikaru lainnya yang masih polos. Besoknya, semua orang berkumpul untuk merayakan ulang tahun Hikaru. Saat sesi penyerahan kado, Souta bukannya memberikan kadonya pada Hikaru melainkan pada Yui karena isi kadonya adalah tali ikat. Beruntung Hikaru dan ayahnya tidak tahu. Lalu saat Yui memandikan Hikaru, tiba-tiba Souta masuk dan curi-curi kesempatan. Tak lama kemudian Hikaru memutuskan untuk keluar dari kamar mandi, bertepatan dengan masuknya Masato yang ingin bergabung mandi bareng. Suami Yui terlihat sangat senang dengan situasi saat itu karena ia merasa seperti memiliki sebuah keluarga besar.
Si suami dengan santai menggosok gigi dan ngobrol dengan Hikaru di luar kamar mandi. Sementara istrinya sedang melakukan ulek sambal dengan dua teman anaknya di dalam kamar mandi. Ini adegan yang menarik karena ekspresi Yui terlihat sangat hidup di sini. Malam harinya, Yui diam-diam menyelinap keluar dari kamar tidur untuk menemui Souta dan Masato yang sudah siap mengulek dirinya. Entah apa yang merasuki Yui. Ia tanpa ragu sangat menikmati tubuhnya diulek oleh kedua teman anaknya di depan anaknya sendiri yang terbangun dari tidurnya. Yui terus memelas minta diberikan kepuasan oleh Souta dan Masato. Sementara Hikaru yang bingung hanya bisa diam sambil bersedih melihat ibunya dikerjai habis-habisan oleh kedua sahabatnya. Setelah keseringan diulek, akhirnya Yui hamil. Si suami sangat gembira mengetahui istrinya hamil. Pun begitu kondisi berbadan dua tak menghentikan Yui untuk terus mendapat asupan singkong botak dari Souta karena ia menganggap santan kental Souta lebih baik ketimbang milik suaminya. Yui yakin benih Souta dapat memberikannya anak yang sehat, tak seperti Hikaru yang sakit-sakitan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video lainnya.